Pernahkah kamu merasa, kok sekarang ini makin banyak ya orang yang gampang banget sakit? Padahal rasanya kerjanya nggak berat-berat amat, nggak sering begadang, dan usianya juga masih muda. Tapi kok sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit batuk, badan rasanya lemes terus. Kalau kamu bertanya-tanya apa penyebabnya, jawabannya seringkali cuma satu: pola makan kita yang rusak tanpa kita sadari. Setiap hari, kita makan 3 kali sehari, bahkan lebih. Tapi coba deh, jujur sama diri sendiri, seberapa sering kita bener-bener sadar apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Kebanyakan dari kita makan seperti sedang menyetir mobil dengan mode autopilot. Kita makan bukan karena tubuh butuh nutrisi, tapi karena kebiasaan. Sarapan roti karena dari kecil begitu, makan siang mie instan karena praktis dan cepat, makan malam nasi goreng karena rasanya enak, atau mungkin kita jajan kopi susu gula aren karena lihat iklan di media sosial. Kita makan berdasarkan kebiasaan, kepraktisan, rasa, dan bujukan iklan. Disinilah masalah besarnya mulai muncul. Tubuh kita ini ibarat mesin canggih yang butuh bahan bakar berkualitas, yaitu nutrisi, untuk bisa berfungsi dengan baik dan bertahan hidup. Tapi yang kita berikan setiap hari seringnya malah kalori kosong. Makanan minim gizi yang cuma enak di lidah sesaat. Ibaratnya, kita punya mobil balap, tapi diisi bensin oplosan. Jangan kaget kalau mesinnya sering mogok. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Ada 5 kesalahan pola makan paling umum, yang secara diam-diam merusak sistem imun kita, dan membuat kita jadi gampang sakit. Pertama, dan ini yang paling sering tidak disadari, kita makan terlalu banyak gula tersembunyi. Kita mungkin merasa sudah mengurangi nasi atau kue manis, tapi gula itu pintar bersembunyi. Ada di roti tawar yang kita makan untuk sarapan, di saus sambal dan saus tomat, di bumbu-bumbu instan, dan tentu saja di minuman-minuman kekinian yang kita anggap sebagai penyemangat. Setiap kali kita mengonsumsi gula berlebih, tubuh kita akan mengalami peradangan atau inflamasi. Inflamasi kronis inilah yang menekan sistem imun kita, membuatnya lemah dan tidak berdaya melawan virus atau bakteri. Kesalahan kedua, kita kurang sekali makan makanan hidup. Apa itu makanan hidup? Ini adalah makanan alami yang kaya akan serat, vitamin, mineral, dan bakteri baik atau probiotik. Contohnya sayur-sayuran segar, buah-buahan, juga makanan fermentasi seperti tempe dan yogur. Mungkin kedengarannya sepele, tapi faktanya, sekitar 70% sel imun kita itu tinggalnya di usus. Usus yang sehat, yang dipenuhi bakteri baik, adalah kunci dari sistem imun yang kuat. Kalau usus kita kotor karena isinya hanya makanan olahan dan kurang serat, maka pertahanan tubuh kita pun akan runtuh. Kesalahan ketiga adalah makan tidak teratur dan terlalu sering ngemil. Saat kita terus-terusan memasukkan makanan ke mulut sepanjang hari, tubuh kita tidak punya waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Setiap kali kita makan, terutama karbohidrat dan gula, hormon insulin akan naik. Kalau insulin naik terus-menerus, tubuh akan menjadi resisten. Kita jadi gampang lelah, sulit fokus, dan pada akhirnya, sistem imun kita pun ikut terganggu. Jeda antara waktu makan itu penting untuk proses yang namanya autofagi, yaitu proses bersih-bersih sel-sel rusak di dalam tubuh. Kesalahan keempat, nah ini favorit banyak orang. Terlalu banyak makan gorengan dan makanan yang dimasak dengan minyak jelek. Siapa sih yang bisa menolak kriuknya ayam goreng atau bakwan? Tapi, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang itu berubah menjadi racun bagi tubuh. Belum lagi jenis minyak yang digunakan seringkali adalah minyak nabati olahan yang tinggi. Kandungan omega 6, pemicu inflamasi, sama seperti gula, konsumsi minyak jelek berlebihan akan meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Akibatnya, jangan heran kalau kita jadi langganan batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Kesalahan kelima yang sering dilupakan adalah kurangnya asupan protein berkualitas. Protein itu bukan cuma untuk membentuk otot, tapi protein adalah batu bata, bahan baku utama untuk memperbaiki setiap sel di tubuh kita, termasuk sel-sel imun. Antibodi yang melawan infeksi itu terbuat dari protein. Kalau asupan protein kita kurang,
tubuh akan menjadi rapuh. Proses pemulihan saat sakit menjadi lebih lama, dan kita jadi lebih rentan terhadap berbagai macam infeksi. Setelah tahu masalahnya, sekarang apa solusinya? Tenang, memperbaikinya tidak sesulit yang dibayangkan. Kita mulai dari langkah-langkah sederhana yang terbukti bisa meningkatkan imunitas. Pertama, perbanyak makanan hidup. Jadikan sayur-sayuran aneka warna, buah-buahan, tempe, yogurt, kimchi, atau kefir sebagai bagian dari menu harianmu. Makanan-makanan ini akan langsung memberi makan bakteri baik di usus, yang secara langsung akan memperkuat benteng pertahanan imun kita. Anggap saja ini seperti memberi pasukan terbaik untuk tentara di dalam tubuhmu. Kedua, pastikan konsumsi proteinmu cukup. Protein berkualitas bisa didapat dari telur, ikan, ayam, daging, tanpa lemak, dan tentu saja, jagoan lokal kita, tempe. Berapa banyak yang kita butuhkan? Secara umum, minimal sekitar 1–1,2 gram protein per kilogram berat badan idealmu. Kalau beratmu 60 kg, berarti kamu butuh sekitar 60–72 gram protein setiap hari. Ini akan memastikan tubuhmu punya cukup batu bata untuk terus memperbaiki diri dan membangun antibodi yang kuat. Ketiga, batasi gula, terutama gula tambahan. Tujuannya bukan untuk anti gula 100%, tapi untuk sadar gula. Mulailah membaca label nutrisi. Kurangi minuman manis dan kopi kekinian yang tinggi gula. Mungkin cukup 1 atau 2 kali seminggu sebagai hadiah untuk diri sendiri. Ganti dengan air putih, teh tawar, atau infused water. Perubahan kecil ini dampaknya luar biasa besar untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Keempat, dua hal yang sering diremehkan tapi krusial. Minum air yang cukup dan tidur berkualitas. Sistem imun tidak akan bisa kuat tanpa hidrasi yang baik dan istirahat yang cukup. Air membantu proses detoksifikasi, sementara tidur adalah waktu bagi tubuh untuk melakukan perbaikan beser-beseran, termasuk memproduksi sel-sel imun baru. Jadi, jangan korbankan waktu tidurmu. Dan yang kelima, mulailah makan sesuai jam. Terapkan pola makan yang teratur. Cukup 2 atau 3 kali makan besar sehari. Beri jeda yang cukup antar waktu makan, dan batasi kebiasaan ngemil yang tidak perlu. Ini akan memberikan waktu bagi sistem pencernaan dan tubuhmu untuk beristirahat dan bekerja lebih efisien. Tubuhmu akan belajar mengenali kapan waktu makan dan kapan waktu berpuasa, yang akan menstabilkan hormon dan energi. Pada akhirnya, tubuh kita ini sangat cerdas. Kalau kita memberinya asupan yang baik, bahan bakar yang berkualitas, ia akan tahu cara memperbaiki dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau kita terus-menerus memberinya sampah, makanan olahan, gula berlebih, dan minyak jelek, ia pasti akan protes. Cara protesnya bisa bermuka mekam, jadi mudah sakit, cepat lelah, sering pusing, kulit kusam, dan tentu saja, sistem imun yang turun drastis. Pilihan ada di tangan kita. Mulai perbaiki pola makanmu dari hal-hal kecil hari ini. Tidak perlu sempurna, cukup lebih baik dari kemarin. Percayalah, tubuhmu akan berterima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.